Mengetahui harga-harga mobil bekas yang stabil sebenarnya lumayan penting, terutama jika Anda sedang berburu unit kendaraan bekas. Dan mungkin saja, dari deretan mobil-mobil yang memiliki harga stabil tersebut, bisa masuk dalam list pilihan kendaraan Anda. Di Indonesia ini sendiri mengacu pada database Wholesalers Gaikindo, tahun lalu Toyota Avanza, Innova, dan juga Honda Brio merupakan merek kendaraan penumpang yang masuk 5 besar sebagai mobil terlaris. Di segmen bekasnya, bisa jadi tidak jauh-jauh dari deretan mobil bekas tersebut. Salah seorang pedagang mobil mengatakan kalau di Depok, kebanyakan orang yang sedang mencari sebuah mobil, salah satu yang dipertimbangkan adalah budgetnya yang tidak lebih dari angka 200 juta dan juga mampu menampung banyak penumpang. Tidak hanya itu, para pembeli juga akan sangat mempertimbangkan mobil bekas yang harganya lumayan stabil. Maka dari itu, pada video kali ini admin ingin mengajak Anda semua untuk melirik 4 mobil bekas yang harganya stabil. Namun seperti biasa, sebelum membahas lebih jauh mobil-mobil mana saja, mohon bantu pengembangan channel ini dengan cara menekan tombol like di bagian bawah video ini. Lalu subscribe ke channel ini bagi Anda yang belum. Nyalakan juga notifikasi agar selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Jika sudah, berikut adalah 4 mobil bekas yang harganya stabil. Menyandang sebagai mobil terlaris di Indonesia, menyeret Brio sebagai mobil bekas yang harganya lumayan stabil. Dengan kata lain, bandrolnya tidak turun terlalu jauh bila dibandingkan dengan harga barunya. Jika mengacu pada saat 9 tahun lalu, di mana Honda Brio ini mula-mula diluncurkan, harga barunya dijual pada angka 120 hingga 136 jutaan untuk varian mesin dengan kapasitas 1,2 liter. Dan untuk versi CBU-nya, yang punya mesin berkapasitas 1,3 liter dibanderol mulai dari 150 hingga 175 juta rupiah saja. Sedangkan untuk harga bekasnya saat ini, Honda Brio generasi pertama tahun 2012 hanya turun sedikit saja. Misalnya Honda Brio tahun 2012 kisarannya yang masih di angka 80 hingga 100 jutaan rupiah saja. Jadi dengan kata lain, Honda Brio ini jadi mobil bekas yang harganya stabil karena mesinnya yang irit dan desainnya yang cocok untuk digunakan oleh kalangan anak muda. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Honda Brio menyandang mesin 1,3 liter untuk versi CBU, karena memang varian ini hanya meluncur di awal kelahiran Brio saja. Kemudian sekarang sudah diganti dengan varian 1,2 liter. Honda Brio varian 1,3 liter CBU ini sendiri mengusung mesin iVTEC SOHC 4 silinder dengan tenaga sebesar 100 PS yang dihasilkan pada putaran mesin 6000 rpm. Mesin tersebut mampu menghasilkan torsi hingga 126 Nm pada putaran mesin 4800 rpm. Sedangkan pada Honda Brio 1,2 liter diperkuat mesin iVTEC SOHC 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga hingga 90 PS pada putaran mesin 6000 rpm dengan torsi 110 Nm pada putaran mesin 4800 rpm. Selanjutnya mobil bekas yang harganya stabil berasal dari salah satu brand mobil yang sudah sangat melegenda di Indonesia. Mobil tersebut adalah Mitsubishi Expander. MPV berlogo 3 berlian ini sendiri dalam kondisi bekas, keluaran tahun 2017 hingga 2019 memiliki harga sekitar 170 hingga 200 jutaan tergantung varian. Bahkan untuk Expander varian facelift yang meluncur sejak tahun 2020 masih di atas 200 juta rupiah. Harga Expander ini tergolong cukup tinggi karena memang mobil ini punya banyak sekali permintaannya. Expander bekas sebenarnya lebih digemari karena memang tidak ada perbedaan antara Expander lama dan yang baru di sektor mesinnya. Sama-sama menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc yang sudah terbukti bandel dan juga cukup irit konsumsi bahan bakarnya. Dan salah satu yang menarik dari Expander ini adalah tampilan eksteriornya yang terlihat lebih modern dibandingkan dengan kompetitornya seperti Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Begitu juga dengan bantingan suspensinya yang juga teruji handal di berbagai medan. Sedangkan sisi lain yang paling dicari oleh para konsumen pada Expander adalah kelegaan interiornya, apalagi di baris ketiganya yang masih bisa menampung hingga 2 orang penumpang dewasa dengan nyaman.
Mungkin sebagian besar dari Anda sudah pasti tahu dengan mobil Toyota yang satu ini. Pada laman jual beli mobil bekas, Innova ini dipasarkan mulai dari angka 80 hingga 380 jutaan rupiah. Mobil ini banyak sekali diincar oleh konsumen yang mendambakan MPV berdimensi agak bongsor, apalagi mesinnya yang terkenal bertenaga dan juga tangguh. Toyota Kijang Innova ini sendiri dibekali dua pilihan mesin, yang mana masing-masing varian mesin tersebut ada yang menggunakan mesin bensin dengan kapasitas 1998 cc 1 TRFE Dual VVT-i dengan tenaga yang mampu dihasilkan mesin tersebut sebesar 130 daya kuda dengan torsi 183 Nm. Mesin tersebut dikombinasikan dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan dan varian Matic 6 percepatan. Berikutnya Innova berjenis mesin diesel 2393 cc 2G DFTV with VNT intercooler, di mana varian mesin diesel ini mampu menghasilkan tenaga hingga 140 daya kuda dengan torsi 359 Nm untuk varian Matic-nya. Salah satu bukti kalau Innova selalu digemari oleh banyak orang adalah dari angka penjualannya yang sangat fantastis, di mana menurut data resmi dari pihak Toyota, mobil yang sudah memasuki generasi ke-6 itu sudah terjual lebih dari 1.926.462 unit di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk harga bekasnya, mengacu pada laman jual beli mobil bekas, Toyota Kijang Innova dibanderol mulai dari angka 80 hingga 380 jutaan tergantung varian. Terakhir, mobil bekas yang harganya stabil dan mungkin cocok untuk Anda bawa pulang tidak lain adalah Daihatsu Xenia, di mana Xenia ini sendiri masih diminati hingga saat ini karena sebenarnya pada awal kemunculannya mobil ini memiliki harga yang begitu murah. Tidak hanya itu, Xenia juga punya ruang kabin yang mampu memuat hingga 7 orang di dalamnya. Dan pada saat itu juga Xenia bersama kembarannya yakni Toyota Avanza booming karena tidak ada lagi pilihan mobil 7-seater selain mobil tersebut. Setelah orang akrab dengan Toyota Kijang selama puluhan tahun lamanya, kedatangan duet MPV ini pada tahun 1998 yang menawarkan kebutuhan pasar dengan model fitur minimalis, namun juga mengusung desain kapsul modern, harga yang murah, dimensi yang kompak, dan juga kapasitas kabinnya yang mumpuni pada saat itu. Hal tersebutlah yang membuat image dari Daihatsu Xenia ini terus tertanam hingga saat ini dan membuat Daihatsu Xenia ini selalu dicari. Terkait harga, pastinya mobil ini punya harga yang sangat stabil karena masih banyak peminatnya hingga saat ini. Misalnya saja keluaran pertama tahun 2004 hingga 2011 varian MI, LI dan juga XI dibanderol pada angka 50 jutaan. Sedangkan varian LI dijual pada rentang harga 60 jutaan rupiah. Namun untuk keluaran tahun 2011 harga pasaran Xenia sekitar 90 jutaan rupiah. Tentu harga tersebut masih bisa berubah kapan saja. Jadi bisa dibayangkan, untuk sebuah mobil yang awal mula harga barunya di bawah 90 juta, dengan usia hampir 20 tahun kini bekasnya hanya turun 20-30% di bawah harga barunya. Itulah 4 mobil yang harganya stabil di pasaran Indonesia hingga pada saat video ini admin buat. Mungkin di luar dari 4 mobil yang sudah admin sebutkan tadi, masih ada mobil-mobil lainnya yang harganya juga masih sangat stabil dan bisa didapatkan dengan mudah di pasaran Indonesia ini yang masih belum tersebutkan. Maka dari itu, bagi Anda yang punya pendapat yang berbeda atau ingin menambahkan, silahkan tuliskan saja dengan sopan pada kolom komentar di bagian bawah video ini. Tonton juga video 4 masalah paling umum terjadi pada Toyota Grid Corolla, 4 kekurangan Honda CR-V, 4 kelebihan Honda CR-V, dan juga 4 mobil klasik yang cocok untuk anak muda di channel ini. Dan bagi Anda yang punya waktu luang, maka tidak ada salahnya untuk berkunjung ke www.atailahpetir.com serta follow semua sosial media yang tertera pada kolom deskripsi di bagian bawah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya.